Wa qala Allahu aidan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Shadaqallahul adzim. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa tasyakuran, mensyukuri atas segala karunia Allah Subhanahu wa taala yang telah dicurahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan tentu kita menyadari betul bahwa apa yang telah dilimpahkan oleh Allah tidak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Dan tidak mungkin kita bisa membalasnya. Karenanya tidak ada balasan yang terbaik kecuali syukur atas nikmat ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia hingga hari kiamat. Dan mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk bisa memelihara keimanan dan ketakwaan kita yang bermutu sehingga mampu menjadi modal bagi kita untuk senantiasa ittiba mengikuti baginda Rasul sampai akhir hayat kita. Allahumma amin. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, setiap khutbah Jumat senantiasa para khatib mengingatkan kita akan kewaspadaan terhadap kualitas takwa kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Beberapa hari lagi kita akan bertemu dengan momentum Idul Adha yang akan dipuncaki dengan setiap kita yang tidak ada uzur syar'i, tidak ada halangan untuk kemudian berkurban, mengalirkan darah hewan kurban. Dan Allah ingatkan kepada kita semua di dalam surat Al-Had ayat yang 37, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah daging-daging kurban itu, wala dima'uha, dan darah-darah yang mengalir dari hewan kurban itu, walakin yanaluhut taqwa minkum, akan tetapi yang bisa sampai kepada keridhaan Allah adalah ketakwaan di antara kalian. Wasakharaha lakum, dan Allah tundukkan semuanya itu kepada kalian, litukabbirullaha ala ma hadakum, agar kalian mengagungkan, membesarkan Allah atas hidayah yang telah Allah berikan kepada kalian. Wa basyiril muhsinin, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang ahli kebajikan. Suatu ketika Rasulullah berhimpun dengan para sahabat, lalu kemudian beliau berwasiat kepada para sahabat dengan sabdanya yang sangat terkenal, yang sering kita dengar berulang-ulang dari para ustadz dan kiai kita. Rasulullah berpesan, la tahasadu, janganlah kalian saling dengki, wala tanajashu, janganlah kalian saling tanajus, wala tabaghadu, janganlah kalian saling membenci, wala tadabaru, dan janganlah kalian saling membelakangi. Wala yabi ba'dakum ila bai'i ba'din, dan juga jangan kalian membeli sesuatu yang telah dibeli oleh saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana, hendaklah kalian semuanya menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudaranya muslim yang lain. La yadlimuhu, tidak boleh mendoliminya. La yahdiluhu, tidak boleh menelantarkan atau menghinakannya. La yakdibuhu, tidak boleh membohonginya. La tahkiruhu, tidak boleh mengejek-ejeknya. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Wa yasiru ila sadrihi salasa marratin,
Ketika Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, takwa itu ada di sini, wa yasiru ila sadrihi salasa marratin, beliau menunjuk dadanya dan melakukan itu 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Jamaah sekalian, kalau setiap Jumat kita diingatkan oleh para khatib tentang kewaspadaan terhadap kualitas takwa, kalau kemudian Allah tegaskan kurban-kurban kita juga tidak akan menyampaikan kita, menghantarkan kita kepada keridhaan Allah kecuali ketakwaan kita, maka tentu penting bagi kita untuk menengok sejenak sejauh mana kita punya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini menggambarkan kita harus waspada terhadap kualitas takwa kita. Kita harus care, peduli terhadap kualitas takwa kita, karena sesungguhnya amal-amal kebaikan itu ketika tidak dilandasi oleh takwa tidak akan sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, betulkah kita punya kualitas takwa yang sudah cukup di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Ketakwaan bukan persoalan klaim, bukan persoalan statement kita, tetapi ketakwaan itu persoalan pembuktian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita merasa bertakwa dan berkali-kali kita mengatakan kepada diri kita, bahkan orang lain, kita bertakwa. Tapi apakah betul Allah menilai kita ini termasuk orang yang bertakwa? Itulah yang lebih penting. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika menjelaskan tentang hadis yang Rasulullah mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, maka Imam An-Nawawi menjelaskan. Beliau mengatakan, tidaklah setiap amal kebaikan itu menunjukkan ketakwaan seseorang. Tetapi ketakwaan itu adalah ketika hati seseorang memiliki 3 kriteria atau 3 bukti yang bersemayam di dalamnya. Maka penting bagi kita untuk menengok. Yang pertama adalah tempat takwa itu di mana? Tempat takwa itu bukan di amal perbuatan kita, bukan di lisan kita, tetapi takwa itu ada di hati kita. Karenanya bisa saja orang itu berbuat baik, tetapi bukan berangkat dari kualitas takwa, maka tidak akan sampai sesuai dengan surat Al-Had tadi kepada keridhaan Allah. Maka setelah kita tahu takwa itu ada di hati, marilah kita tengok sejauh mana hati kita punya kualitas yang menunjukkan bahwa kita yang punya hati adalah termasuk orang yang bertakwa. Kata Imam An-Nawawi, ada 3 kriteria yang harus muncul di dalam hati seseorang yang bertakwa itu. Yang pertama adalah ta'zimullah. Hati orang bertakwa itu adalah hati yang senantiasa mengagung-agungkan Allah Subhanahu wa taala, membesar-besarkan Allah Subhanahu wa taala. Litukabbirullaha ala ma hadakum, agar supaya kalian membesarkan Allah atas hidayah yang telah diberikan kepada kalian. Ketika seseorang sudah mengagung-agungkan Allah, membesar-besarkan Allah, maka dia akan melihat dunia itu kecil. Dia tidak akan dipedaya oleh dunia. Maka apapun yang menjadi seruan Allah dia akan jawab, apapun yang menjadi larangan Allah akan dia tinggalkan. Tetapi ketika seseorang belum memiliki kualitas hati yang senantiasa mengagungkan Allah, maka dia berpeluang hatinya terikat dengan dunia, dan karenanya dunia yang dimilikinya akan berpotensi menghambat dia untuk menjawab seruan Allah, menghalau dia untuk melakukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dia lebih berorientasi kepada dunia, dia lebih membesarkan dunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Imam An-Nawawi, seseorang yang bertakwa itu ketika hatinya memiliki kualifikasi khasyatullah, hatinya selalu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mari kita tengok, betulkah hati-hati kita ini adalah hati-hati yang punya kecukupan rasa takut kepada Allah, sehingga tidak berani kita melanggar larangan Allah, tidak berani kita meninggalkan perintah-perintah Allah. Atau sebaliknya,
hati kita ini kering akan ketakutan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga, kata Imam An-Nawawi, hati yang bertakwa itu adalah hati yang senantiasa memiliki kesadaran ma'iyatullah, selalu diawasi oleh Allah. Allah tidak sekedar melihat apa yang secara fisik kita lakukan, bahkan Allah mengetahui gerak hati kita. Jemaah sekalian, ketika kita memiliki kualifikasi hati yang seperti ini, maka insya Allah kita tergolong orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang senantiasa menjawab perintah Allah dan menghindari larangan-larangan Allah, orang-orang yang senantiasa sensitif terhadap Allah. Itulah kenapa dalam surat Al-Anfal ayat yang kedua Allah berfirman mensifati orang yang beriman yang imannya itu sejati. Sungguh tidak ada orang bertakwa kecuali punya kualitas iman yang cukup, karena takwa itu adalah buah dari keimanan. Kalau kita punya kualitas takwa yang cukup, maka kualitas iman kita itu adalah kokoh. Dan Allah mensifati kualitas orang yang beriman itu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya yang dimaksud orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang ketika disebut Allah maka tergetar-getar hati mereka. Bagaimana mungkin seseorang bisa tergetar hatinya ketika dia tidak punya kecukupan rasa mengagungkan Allah? Bagaimana mungkin orang akan tergetar hatinya ketika disebut Allah karena takut terhadap ancaman-ancaman Allah pada saat dia tidak punya rasa takut kepada Allah? Bagaimana mungkin orang tergetar-getar hatinya, khawatir apa yang dilakukan ini tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah, ketika dia tidak pernah merasakan apa yang dia lakukan senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjadi penting bagi kita untuk melihat kualitas hati kita ini dan berupaya mengkondisikan hati kita ini memiliki 3 kriteria ini. Lalu pertanyaannya, caranya bagaimana? Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka yang pertama tidak boleh tidak adalah marilah kita tingkatkan untuk berupaya mencintai Allah melebihi mencintai dunia. Salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 hal ketika seseorang berada dalam salah satu di antaranya ini, mereka adalah orang yang merasakan lezatnya iman. Yang pertama disebut oleh Rasulullah saat itu adalah ketika kita mencintai Allah dan Rasulnya melebihi segala sesuatu. Kita harus mencintai Allah sehingga bisa mengagungkan Allah. Kita harus mencintai Allah sehingga punya rasa takut kepada ancaman-ancaman Allah. Kita harus mencintai Allah sehingga kita merasa selalu bersama-sama Allah dan karenanya tidak pernah lepas dari pengawasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan untuk bisa mencintai Allah, kita perlu mengenal Allah. Kita perlu mengenal siapa Allah. Kita perlu mengenal apa yang dilarang oleh Allah. Kita perlu mengenal apa yang diperintahkan oleh Allah, dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana cara kita mengenal Allah untuk bisa menumbuhkan rasa cinta kepada Allah? Tidak lain dan tidak bukan adalah dengan semakin mendalami agama ini. Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa orang yang dikehendaki oleh Allah menjadi baik atau memiliki kebaikan, maka jalannya adalah Allah menjadikan dia semakin paham terhadap agama ini. Jangan pernah kita merasa saya sudah cukup kualitas iman pada saat kita sebenarnya belum memiliki pemahaman terhadap agama ini. Jangan pernah merasa kita punya kecukupan cinta kepada Allah padahal kita tidak memahami agama kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita untuk senantiasa menguatkan hati kita dengan 3 kualifikasi itu, sehingga kita tergolong orang-orang yang bertakwa.